Para petani harus menanggung kerugian puluhan juta rupiah akibat ratusan hektar bawang merah di Brebes membusuk dan gagal panen. Sebanyak 9 calon jemaah haji dipulangkan ke daerah asal karena beberapa faktor seperti tengah hamil muda dan sedang sakit yang menyebabkan tidak layak terbang. Rumah sakit Jarli Hospital kini menyediakan tempat wisata alam yang dapat membantu mental dan spiritual para pasien untuk penyembuhan. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. 9 calon haji dari embarkasi Solo batal berangkat ke Tanah Suci dan dipulangkan ke daerah asal karena diketahui hamil dan mempunyai penyakit yang menyebabkannya tidak layak diterbangkan dengan pesawat. Sementara 4 calon haji lainnya masih tertunda keberangkatannya karena sakit dan mendapat perawatan di rumah sakit. Embarkasi Solo sudah memulangkan atau mengembalikan 9 calon haji ke daerah asal setelah sebelumnya masuk ke asrama haji Donohudan, Boyolali. Ke-9 calon haji yang dipulangkan diketahui 2 calon haji yang tengah hamil muda dan pendampingnya, sementara 6 calon haji lainnya dikembalikan ke daerah asal karena sakit seperti stroke, diabetes mellitus, dan demensia atau penurunan daya ingat sehingga menyebabkan ke-9 calon ini tidak layak untuk diterbangkan. Calon haji yang dikembalikan ke daerah asal ini akan menjadi prioritas pemberangkatan haji tahun depan, namun dengan tetap melihat kondisi calon haji yang layak untuk diterbangkan. Kloter haji yang terakhir kali masuk ke embarkasi Solo adalah kloter 14 dan 15 yang berasal dari Kabupaten Sragen dan Klaten. Kedua kloter ini masuk pada hari Minggu 12 Juni 2022. Sementara sampai saat ini jemaah dari embarkasi Solo yang tunda keberangkatannya tahun ini ada 9 jemaah, hamil 2 orang, pendamping yang hamil 1 orang, dan 6 jemaah kita sakit, kita pulangkan karena tidak layak terbang untuk tahun ini, antara lain sakit stroke, DM, dan 1 demensia. Itu ditunda tahun berikutnya atau seperti apa mekanismenya? Ya, kalau tundanya kita tunda tahun berikutnya, kita melihat kondisi besok tahun depan, regulasi pelaksanaan haji seperti apa, lalu kondisi jamaah tersebut seperti apa, kita sesuaikan nanti di tahun yang akan datang. Dari data embarkasi Solo hingga Senin pagi, jemaah haji yang sudah masuk ke asrama haji Donohudan sudah 15 kloter atau 5.369 orang. Dan yang sudah diterbangkan ke Arab Saudi sebanyak 14 kloter atau 5.010 jemaah calon haji. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Ratusan hektar tanaman bawang merah di Brebes, Jawa Tengah gagal panen akibat cuaca buruk. Para petani pun harus menanggung kerugian puluhan juta rupiah. Sementara sejumlah petani lainnya terpaksa memanen dini meski hasil panen tak sesuai harapan. Cuaca buruk yang melanda sejak beberapa pekan terakhir mengakibatkan ratusan hektar tanaman bawang merah di Brebes, Jawa Tengah gagal panen, seperti yang terjadi di Desa Banjaranyar. Hamparan tanaman bawang merah nampak menguning hingga daun dan umbi membusuk. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan tanaman rentan terkena hama ulat. Akibatnya, tanaman yang berumur 30-40 hari tidak tumbuh maksimal. Salah seorang petani mengaku ia sudah mengalami 2 kali gagal panen sejak awal tahun lalu. Menurutnya, saat tanaman mulai menguning tidak ada lagi cara untuk menanggulanginya. Ia pun mengaku merugi hingga 50 juta rupiah untuk luas lahan 1/4 hektar, yakni membeli bibit, pupuk, obat-obatan, dan ongkos tenaga kerja. Dengan hasil panen tersebut, ia hanya bisa menjual bawang merah 7.000 per kilogram ke tengkulak. Padahal jika panennya bagus bisa dijual 15 hingga 20.000 rupiah per kilogram. Akibatnya begini, busuk. Daunnya ini kalau begini nih nggak bisa diobatin apapun, nggak bisa. Langsung otomatis mati. Ini umur berapa, Pak? Ini umur 47 hari. Berarti cuaca buruk jadi akhirnya kayak gini, Pak? Iya. Kena ini hujan siang jam 3 kemarin. Berapa banyak, Pak, dikerasak ini, Pak? Ini Banjaranyar. Oh, Banjaranyar. Ini Banjaranyar. Berapa banyak, Pak, yang... Ya, kalau di Banjaranyar khususnya petani bawang itu 150 hektar. 150 hektar? Iya. Satu desa itu ya? Di satu desa. Akibat banyaknya lahan yang mengalami gagal panen, harga bawang merah di pasaran meroket 40 hingga 50.000 rupiah.
Sementara sejumlah petani lainnya memilih memanen dini di tengah mahalnya harga bawang merah. Tanaman bawang merah yang biasa dipanen pada umur 60 hari terpaksa dipanen pada umur 45 hari. Ia pun berharap bawang merah hasil panen bisa dijual Rp20.000 per kilogram, meski bawang merah hasil panen berukuran kecil. Ini jelek mas, lagi jelek. Biasanya cakep-cakep, gede-gede. Karena apa ini Bu? Ada penyakitnya kali. Hama ya Bu? Iya. Karena faktor apa Bu? Kadang cuaca juga bisa mas. Cuacanya karena banyak hujan atau Iya, gimana? hujan bisa. Kadang sekali panas-panas, sorenya hujan. Saat ini sebagian petani bawang merah mulai memasuki musim tanam ketiga. Para petani berharap pemerintah bisa menstabilkan harga bawang merah saat panen raya mendatang. Selain itu, mereka juga berharap harga pupuk, terutama pupuk impor, bisa dijangkau petani. Selain menyerang tanaman bawang merah, hama akibat cuaca buruk juga menyerang tanaman cabai. Akibatnya harga cabai, terutama cabai rawit merah, di pasaran melambung hingga Rp70.000 per kilogram. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Seorang supir truk diamankan aparat kepolisian saat mencoba melarikan diri usai menabrak seorang pengendara sepeda motor di Jalan Kaligawe, Kota Semarang. Sementara itu, korban meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat luka-luka parah yang dialami. William Susilo, warga Nganjuk, Jawa Timur, pelaku tabrak lari seorang pengendara motor di Jalan Kaligawe pada hari Minggu 12 Juni, berhasil diamankan petugas Satlantas Polrestabes Semarang. William, pria 44 tahun ini, berhasil dihentikan di depan Pasar Sayung Demak oleh petugas lalu lintas Polsek Genuk, Semarang. Sebelum diamankan, sang pengemudi truk bermuatan popok dari Jakarta tujuan Surabaya sempat berhenti setelah menabrak seorang pengendara sepeda motor, namun kemudian melanjutkan perjalanan. Dari hasil pemeriksaan petugas, diketahui pengemudi truk tidak memiliki SIM selama 2 tahun. Sementara korban bernama Agus Rianto, warga Terboyo Wetan, akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat luka parah yang dialami. Pada tanggal 12 Juni tahun 2022 di Jalan Raya Kaligawe, di mana ketika terjadi kecelakaan mengakibatkan satu orang meninggal dunia, yang kemudian sesaat setelah kejadian tersangka yang menabrak ini kemudian melarikan diri ke arah Demak, namun berhasil ditangkap oleh anggota unit lalu lintas Polsek Genuk. Bapak tidak tahu kalau nabrak orang? Tidak tahu. Makanya kemudian tetap berjalan. Iya. Tidak diteriakin orang. Enggak. Tidak ada yang memberitahu. Enggak. Sempat berhenti. Enggak. Langsung goyang kanan langsung kanan. Merasa kan? Enggak merasa. Tapi hati saya enggak. Nah, Kayak gimana? Oh, seperti ada sesuatu. Iya. Kemudian kok nggak punya kernet? Enggak. Nggak punya kernet. Bapak sendiri di mobil itu. Iya. Atas perbuatannya, William dijerat pasal 310 ayat 4 dan 321 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya?
Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah jaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa vaksinasi ketiga atau vaksin booster belum sampai setengah dari target yang ditentukan. Pihaknya mengungkapkan bahwa saat ini angka vaksinasi booster mencapai 14,11% dari target yang ditentukan sebelumnya, yakni 40%. Ditemui di ruangannya kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pati pada Selasa pagi, Kepala DKK Pati Dr. Afiani mengungkapkan bahwa vaksinasi ketiga atau vaksin booster Kabupaten Pati baru mencapai 14,11%. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya vaksinasi ketiga atau vaksin booster di Kabupaten Pati ditargetkan mencapai 30 sampai dengan 40%. Itu artinya angka saat ini belum mencapai separuh dari yang ditargetkan. Ditanya perihal kesulitan, ia menjelaskan bahwa masyarakat saat ini sudah jenuh dan tidak terlalu tertarik lagi untuk vaksin, namun ia memastikan bahwa vaksinator masih semangat untuk memvaksinasi masyarakat. Kesulitannya apa Bu mungkin Bu, untuk booster ini? Udah jenuh vaksin atau gimana ini? Ya, yang divaksin loh ya, yang memvaksin enggak loh. Ya, vaksinatornya masih sregep, ya, masih semangat, masih setiap hari buka vaksin juga kita masih dapat gitu ya, nggak ada yang kosong, masih bisa. Yang sudah bosen itu yang divaksin. Sasarannya kok divaksin lagi, diobrol lagi. Ditanya perihal vaksin 1 dan 2, ia menjelaskan bahwa vaksin 2 di Kabupaten Pati tergolong cukup bagus di angka 75,1%. Hingga saat ini pihak Dinkes tetap melakukan jemput bola untuk vaksinasi bagi masyarakat. Disinggung mengenai kenaikan angka COVID-19 di Kabupaten Pati, Dr. Afiani mengungkapkan bahwa di Kabupaten Pati hingga saat ini tidak ada kenaikan kasus baru. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan.
Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun Kembang Joyopati menginginkan berdirinya musola di Alun-Alun Kembang Joyopati. Pihaknya selama ini menyesalkan Alun-Alun Kembang Joyo belum difasilitasi dengan musola yang memadai. Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun Kembang Joyopati menginginkan berdirinya musola di Alun-Alun Kembang Joyo. Menurutnya saat ini musola yang berdiri tidak memadai dan kurang representatif. Ditemui di Alun-Alun Kembang Joyopati pada tempo hari, pria yang akrab disapa John Sipo menjelaskan bahwa saat ini musola yang berdiri di Alun-Alun Kembang Joyopati dibangun swadaya oleh para pedagang. Ia menceritakan bahwa pihaknya bersama pedagang yang lain membangun sendiri musola dengan memanfaatkan bekas material proyek yang ada. Tidak hanya diperuntukkan untuk sholat, John Sipo menambahkan bahwa dirinya memiliki keinginan agar jika terdapat musola bisa dipakai untuk TPQ. Hal itu dimaksudkan agar Alun-Alun Kembang Joyo semakin ramai dikunjungi warga yang berimbas pada banyaknya pembeli. Itu yang buat ya rekan-rekan Bang dari PKL. Ya dari bekas proyek. Dari bekas proyek kami buat untuk sementara. Ya mungkin anggaran itu nggak ada, tapi paling tidak ya tahun-tahun besok ini bisa terrealisasi lah. Lebih lanjut, John Sipo menjelaskan bahwa saat ini pihaknya bersama dengan para pedagang lain sudah berhasil mengumpulkan dana mandiri sebesar 10 juta rupiah berupa material bangunan dari BNI. Selanjutnya, ia mengaku akan mencari donatur lain agar keinginannya membangun musola di Alun-Alun Kembang Joyopati terrealisasi. Sementara ini proposal belum jadi, sambil menunggu proposal nanti kita bisa sampaikan kemana-mana, kita cari donatur. Kira-kira butuh dana berapa Pak untuk membuat musola ini? Kemarin saya dihitung sama yang biasa membuat masjid itu hampir 100 juta. Ya, enggak banyak, itu udah mewah kalau 100 juta. Paling tidak ya di bawah itu ya paling 80 Bang. Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun Kembang Joyopati John Sipo berharap kepada pemerintah kabupaten maupun pihak dewan ataupun swasta agar mau membantu membangun musola di Alun-Alun Kembang Joyo. Menurutnya hal ini akan berdampak pada kelangsungan penjualan mereka karena musola menjadi salah satu fasilitas yang dinilai harus ada untuk kenyamanan pengunjung. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Mencegah terjadinya penyimpangan seksual di dalam lapas, Rumah Pancasila mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat Rumah Pancasila berisi permohonan hak para penghuni lapas atas kebutuhan biologis warga binaan, tentunya bagi mereka yang telah memiliki pasangan sah atau resmi. Usulan pemberian hak narapidana terkait disediakannya bilik asmara di lapas dikirimkan Rumah Pancasila ke Presiden RI Joko Widodo. Ketua Klinik Hukum Rumah Pancasila Yosep Parera mengatakan, pemenuhan hak seksual harus diberikan meski seseorang sedang menjalani hukuman. Permohonan tersebut dilatar belakangi sejumlah alasan dan beberapa pertimbangan hukum, baik dari sisi tinjauan filosofis maupun yuridis. Menurut Yosep, pemenuhan kebutuhan seksual tersebut didasarkan atas pasal 28B ayat 1 Undang-Undang 1945, di mana setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tetapi ketika kita menghukum orang yang laki-laki di lembaga permasyarakatan laki-laki, yang perempuan di lembaga permasyarakatan perempuan, di sana terjadi penyimpangan seksual, terjadi gay, terjadi lesbian dan lain sebagainya. Ini permasalahan yang kalau kita ingin menyelesaikan, dasar hukumnya sudah ada, tinggal dibuat peraturan pelaksananya seperti apa. Di samping itu Anda bisa tahu juga bahwa kalau yang di luar itu adalah seorang istri atau seorang suami, dia ikut dihukum juga untuk tidak apa? Tidak menikmati, bukan menikmati ya, tapi tidak mendapatkan kebutuhan pokoknya dia sebagai seorang manusia, yaitu kebutuhan seksual. Maka yang di luar ini bisa saja dia pakai perempuan lain atau dia pakai laki-laki lain, menyebarkan penyakit dan lain sebagainya, membuat kehidupan kita menjadi rusak, menjadi tidak baik. Padahal tujuan daripada kita hidup berbangsa dan bernegara itu adalah menjadi baik. Aturannya sudah ada, landasannya ada. Di dalam agama juga diperintahkan tadi kan untuk mempunyai keturunan. Anda bisa bayangkan kalau seorang perempuan dipidana 10 tahun, suaminya di luar, mau punya keturunan kapan? Kalau tidak segera dilakukan. Melalui surat permohonan yang diusulkan Rumah Pancasila, berharap Presiden dapat mewujudkan dan mengabulkan penyediaan bilik penyaluran biologis di seluruh lapas. Jika pemenuhan hak seksual tidak dilakukan, dikhawatirkan berimbas pada terjadinya penyimpangan, baik bagi narapidana sendiri maupun pasangannya yang berada di rumah. Dari Semarang,
Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Rumah sakit kini tidak semata-mata melayani kesehatan, namun pelayanan yang komprehensif dan lengkap juga bisa menjadi obat penyembuh bagi pasiennya. Mengandalkan keindahan alam dan wisata yang ada di sekitar rumah sakit, Charlie Hospital Boja Kendal, Jawa Tengah mengembangkan Charlie Wellness Center yang merupakan inovasi baru dalam bidang kesehatan. Layanan yang baru diluncurkan ini menurut Direktur Charlie Hospital Muhammad Riza Setiawan memadukan keindahan alam sekitar dengan konsep health tourism yang artinya pasien bisa berobat sekaligus berwisata. Lokasi yang berada di kaki Gunung Ungaran sangat mendukung konsep ini dan layanan ini tidak hanya mengobati secara fisik saja tetapi mental dan spiritual. Dikatakan inovasi baru ini dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif agar masyarakat lebih waspada dengan kesehatan. Muhammad Riza menambahkan bahwa dalam pelayanan rumah sakit tidak lagi berkompetisi, tetapi berkolaborasi sehingga pasien akan mendapat layanan yang bermutu. Jadi health tourism ini artinya berobat sekaligus berwisata. Jadi karena posisi geografis kita yang ada di kaki Gunung Ungaran itu dengan udara yang nyaman, dengan suasana yang nyaman itu sangat pas sekali dengan konsep health tourism. Layanan yang paling terbaru yang kita akan jalankan adalah yang namanya Charlie Wellness Center. Charlie Wellness Center ini satu layanan yang memang kita dedikasikan bagaimana agar pasien itu bisa terlayani secara komprehensif. Tidak hanya penyakitnya saja, penyakit fisiknya, tapi mental, spiritual, dan lain sebagainya. Owner Charlie Hospital Junianto mengatakan akan kembali mendirikan rumah sakit di daerah lain di Jawa Tengah. Dirinya ingin memajukan Jawa Tengah, salah satunya dengan membangun rumah sakit. Rencananya ada 3 titik yakni di Boja Kendal, kemudian ada di Demak, dan satu lagi akan dibangun di Ungaran. Dikatakan rumah sakit harus ada inovasi yang memudahkan dan praktis dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan kesehatan. Dengan melayani dan dengan hati ini semua akan kita mudahkan. Mulai dari pendaftaran, pakai aplikasi, pelayanannya dan perawatan itu kita mudah. Sekarang ini dunia digital semakin maju. Untuk kesehatan juga harus tidak bisa lepas dari itu. Makanya dengan adanya rumah sakit yang ada di Charlie ini, saya berharap sama direktur kami untuk mengembangkan ilmu teknologi yang diaplikasikan dengan ilmu kedokteran. Untuk kedepannya, Charlie Hospital ini juga kita akan sudah membangun di Demak sana. Kondisinya sudah 80%. Nanti kita juga di Ungaran juga setelah itu selesai kita bangun di Ungaran. Intinya kami ingin mendekatkan kepada masyarakat bahwa rumah sakit mewah itu tidak identik dengan mahal. Rumah sakit mewah itu bisa diakses dengan siapapun, masyarakat dari mana, kalangan manapun. Dan harapan saya satu, bahwa kesehatan ini harus semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Layanan kesehatan yang dipadukan dengan wisata ini merupakan yang pertama di Jawa Tengah. Harapannya bisa menjadi contoh bagi rumah sakit lain dengan kolaborasi bersama rumah sakit lain. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Meda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.